Salam. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas Allah Subhanahu wa taala bersama-sama pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan sehat, nikmat kekuatan, nikmat istiqomah, nikmat bisa menjalankan ibadah Ramadan, nikmat berpanjang dan masih banyak perjalanan yang tentunya kita tidak akan bisa mampu menutup masalah kita. Para jemaah sholat tarawih dan sholat isya yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, warna biasanya cepat menjadi hikmatnya. Bagaimana salat asar tanpa sahabat kepada dan kita tidak besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta bahasa Arab dan Islam Anda tak terasa mungkin biar nggak pada nonton panggil dulu dah yang biasa sedikit dulu panggil ya dulu jalan-jalan ke Semarang petik pohon daun teh bulan Ramadan ada namanya sholat tarawih. Yuk kita bersama soleh dan biar menjadi soleh dan solehah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah SWT, tentu tak terasa umur kita ini semakin hari dan hari berkurang gitu. Tak terasa nih. Begitupun Ramadan ini Allah SWT hanya dikasih waktu 1 bulan, tidak tiap bulan. Tentunya ini haruslah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tema malam hari ini mungkin dari ayat yang saya bacakan tadi, yaitu kita berpuasa diri. Ya ayyuhalladzina amanu, sebut ayat ini bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsun ma qaddamat lighad, yaitu orang yang bertakwa disuruh memperhatikan untuk kehidupan hari esoknya. Hari esok itu akhiratnya. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, dan sesungguhnya Maha teliti ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan kita tiap hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, diteliti siapa yang mencatatnya, mereka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita mereka manfaatkan sebaik-baiknya dari Ramadan ini. Ada suatu kisah, yaitu di zaman Khalifah, di dalam kekhalifahan yaitu Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun al-Rashid, itu Khalifah yang kelima. Pada masa itu Khalifah Harun al-Rashid ini bertemu seorang bertemunya itu di mana? Di kuburan. Orang tersebut lagi duduk di kuburan. Siapa namanya? Bahlul namanya. Bahlul artinya apa? Tahu nggak Bahlul? Bahlul, tahu nggak itu siapa nama? Kalau di kita itu, ya mohon maaf itu, katanya orang bodoh. Kalau di cerita itu katakan sang Khalifah ini orang gila gitu. Mohon maaf ini. Begitu dalam kisah tersebut.
Lalu sang wanita, apakah kamu tidak ingin sembuh dari gila kamu? Orang tersebut, si bahlul tersebut membalas kepada wanita, bukannya kamu yang gila? Kata si bahlul itu kepada wanita. Akhirnya kalau si bahlul ini lari nih, ketika mau dideketin sama Khalifah Harun al-Rashid, dia lari pergi naik ke pohon. Akhirnya disamperin juga di sama sang Khalifah ini, sambil naik kudanya disamperin di bawahnya. Mereka saling ini ya, saling menyebut berantem, kamu yang gila, kamu yang gila, istilahnya. Akhirnya si bahlul menunjukkan gini ya, nih sambil menunjukin kuburan tuh, kamu bangun istana di lihat itu jarinya itu ke istana, kamu bangun istana semua itu akan roboh, itu tidak akan ada gunanya gitu. Yang menunjukin ke kuburan nih besok tempat kamu ini kuburannya itu, tempat kamu besok di sini tuh, istana kamu itu tidak akan berguna. Masalah itu si bahlul. Akhirnya sang Khalifah ini merenung gitu, oh benar juga ya, saya besok pasti akan mati gitu. Ternyata kuburan ini ya, tempat saya besok di sini. Karena itulah introspeksi diri kita, bahwasanya kita semua akan berada di kuburan tersebut. Oleh sebab itu kita harus ingat bahwa kuburan itu tempat mati kita itu. Terus kita ingat dari sekarang, kita persiapkan apa bekalnya. Akhir sang Khalifah itu kepada si bahlul, dia merasa berpikir, wah benar juga kamu si bahlul. Akhirnya sang Khalifah meminta lagi kepada si bahlul, coba nasihatin lagi saya, apalagi gitu. Si bahlul ini akhirnya berbicara kepada sang Khalifah Harun al-Rashid, kamu cukup berpegang teguh kepada Alkitab itu Al-Quran. Ini seluruh itu. Akhirnya sang Khalifah Harun al-Rashid ini kepada bahlul berkata, kalau begitu apa permintaan kamu, bahlul? Akan saya apa permintaan kamu itu akan saya penuhi. Ternyata apa? Ada 3 permintaan si bahlul ini pada sang Khalifah Harun al-Rashid. Yang pertama mintanya apa? Mintanya perpanjang umur saya. Memang bisa itu, yang bisa perpanjang umur itu dari Allah Taala. Apa jawab sang Khalifah? Saya tidak bisa bahlul, kalau minta yang itu saya tidak bisa mengerjakan permintaan kamu itu. Permintaan yang kedua apa? Bahlul berkata, permintaan saya kedua, lindungi saya dari malaikat maut. Sang bahlul berkata itu, sang Khalifah kaget lagi. Wah, saya tidak bisa permintaan kamu yang baik, ternyata berat juga. Masa saya bisa melawan malaikat berkabut nyawa? Siapa yang mau menunda, mampu menunda ketika malaikat maut ingin menjemput kita? Semua tidak ada. Itu yang kedua permintaan si bahlul. Lalu permintaan yang ketiga, si bahlul ini juga kepada Khalifah agar dimasukkan ke surga, dijauhkan ke neraka. Berat lagi ini. Akhirnya sang Khalifah berkata kepada si bahlul, ya udah, kamu saya angkat jadi penasihatnya. Jadi penasihatnya ini si bahlul ini yang diangkat jadi penasihat, karena dia sang bahlul ini telah menunjukkan bahwasanya sang Khalifah ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya besok akan ada namanya hari kematian, yang tentunya kematian itu akan mendatangi kita semua
dan kapanpun waktunya, tempatnya di mana, jam berapa kita tidak tahu. Benar nggak Pak, Ibu? Oleh sebab itu, ketika Allah SWT berikan kesempatan kepada kita terlebih-lebih di bulan ini, marilah kita manfaatkan Ramadan yang hanya 30 hari ini, 29 hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan ini ibaratnya adalah sebuah turnamen, sebuah pertandingan. Kita ini berada di dalam sebuah lapangan, di arenanya ini kita sedang dari sekian ribu banyak manusia umat Islam ini kita sedang bertanding dalam 28 hari, 29 hari, 30 hari, mana yang akan nanti mereka akan predikat, yaitu dalam kita tahu orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, marilah kita persiapkan diri kita ketika Allah SWT masih berikan kesempatan kita umur. Marilah setiap saat kita terus berintrospeksi diri. Jangan melihat kita masih muda, besok saja saya mau beribadah, mau baca Al-Quran yang banyak. Kalaulah kita, saudara kita, mungkin orang tua kita, teman kita yang sudah mendahului kita, ketika Allah SWT hidupkan kembali mungkin 1 jam, 2 jam, mereka akan apa? Tentu mereka akan beribadah dengan segalanya, dengan waktu itu. Oleh sebab itu, marilah kesempatan ini saya tidak banyak lebar, mungkin karena ibu guru bapak-bapak sudah bosan, senangnya kan cepat, sebab itu yang percepat. Dan tentunya yang terakhir saya mencapai dengan pantun saja. Mandi pagi biar bersih. Terus mandi pagi biar bersih. Dekat istri, cium keningnya, itulah tanda cinta sejati, biar hatinya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Mungkin itu sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan daripada jamaah sekalian, sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian, bahwasanya siapapun kita, usia berapapun kita, marilah kita berusaha untuk terus meningkatkan keimanan ketakwaan kita, dan kita memohon kepada Allah Taala mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Taala, dan juga ketika Allah menjemput ajar kita dalam keadaan terus berdoa itu. Aku pun boleh ada Mas Taufik bila topik berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.